Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 12 Desember 2023. Saudaraku yang terkasih, kembali saudara di pagi yang cerah ini saudara, kita mau minta syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan jangan lupa saudara, kita mau memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa tak menghendaki kita tersesat. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan 11 dan Injil Matius 18 ayat 12 sampai dengan 14. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Matius 18 ayat 12. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Injil hari ini saudara, Allah Bapa kita mau menunjukkan betapa Dia mengasihi kita, mengasihi saya dan saudara. Sehingga ketika kita tersesat saudara, Dia akan meninggalkan yang lain saudaraku untuk mencari kita saudara. Yang tidak sesat tidak perlu perhatian yang lebih. Yang tersesat itu justru perlu perlakuan khusus dan penjangkauan yang khusus. Tuhan tidak mencari karena prestasi-prestasi rohani kita saudara. Tuhan tidak melihat bagaimana kita banyak pelayanan di gereja, kita banyak pelayanan di luar, di lapas dan lain sebagainya. Tuhan tidak melihat itu saudara. Tuhan tidak mencari karena kita sudah melakukan banyak hal untuk Dia. Cara dunia memberikan penghargaan karena prestasi dan kehebatan. Ini semua adalah pengertian yang sangat berbeda dari pengertian pengampunan Tuhan saudaraku. Tidak satupun manusia yang diampuninya karena prestasi-prestasi rohaninya saudara. Bahkan tidak satupun yang diampuninya karena potensi yang dimiliki untuk mengembangkan gereja. Tidak saudara. Tuhan tidak melihat itu saudaraku yang terkasih. Tuhan hanya melihat salah satu domba yang Dia kasihnya sedang tersesat. Domba itulah saudara yang dicari dan dibawanya pulang saudara. Pertanyaannya saudara, kenapa kita tersesat saudara? Ini karena oleh beberapa sebab. Yang pertama saudara, karena ketidakpuasan kita yang tak pernah bersyukur saudara. Iri hati, keserakaan, kesombongan, dan adanya kebencian saudara. Semuanya ini terjadi oleh karena ketidakmampuan kita untuk memahami dan mengerti akan kehendak Allah. Saya ulang saudara. Semuanya itu saudara terjadi karena ketidakmampuan kita untuk memahami dan mengerti akan kehendak Allah. Maka tersesatlah kita. Bagaikan domba yang menjauh dari kawanannya, menjauh dari kandangnya saudara. Itulah kita saudara. Kita lihat bagaimana gembala yang baik jika dombanya tersesat atau hilang. Dalam perumpamaan yang diberikan Yesus pada Injil hari ini menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar. Dia mengumpamakan seorang gembala di mana seekor dombanya sesat saudara. Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Matius 18 ayat 12. Itulah kasih Bapa kita saudara.
Dan lebih jelas lagi saudara pada kisah anak yang hilang. Bagaimana anak bungsunya yang tak bersyukur atas kelimpahan bapaknya. Justru saudara, si bungsu meminta jatah warisannya terlebih dahulu sebelum bapaknya meninggal. Setelah diterima warisan bagiannya saudara, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lukas 15 ayat 13. Apa yang terjadi pada si anak bungsu saudara? Setelah warisannya habis, hidupnya menderita saudara, dia kelaparan. Saat itu saudara, ia menyadari betapa baiknya bapaknya dengan karyawannya, upahannya. Si anak bungsu ini sadar. Lalu ia menyadari keadaannya dan katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini kelaparan. Lukas 15 ayat 17. Saudara, tidak cukup menyadari saja saudara, tapi perlu adanya komitmen dengan tindakan iman saudara. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Lukas 15 ayat 18. Suatu niat dalam hati yang harus ditindaklanjuti dengan tindakan nyata saudara, yaitu bangkit dan datang kepada Bapa. Pertobatan perlu ada sikap menyadari atas kesalahan kita dan berkomitmen dengan tindakan iman saudara untuk mau datang kembali kepada Bapa. Kalau kita dengan sungguh-sungguh saudaraku mau datang kembali kepada Bapa, Bapa yang Maha Rahim akan menyambut kita dengan kasih-Nya saudara. Dia tak akan melihat kesalahan kita, kehidupan lampau kita saudara, tapi Dia Bapa kita yang penuh kasih akan merangkul kita. Lihat saudara, dalam perumpamaan ketika si bungsu kembali, dan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihannya. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Lukas 15 ayat 20. Saudaraku, dalam pertobatan yang terpenting selain sadar dan menyadari saudara, kita mau datang kepada Bapa saudara, berbalik arah 180% ke Bapa saudara, dan meninggalkan perbuatan yang lalu saudara, meninggalkan perbuatan dosa kita. Kita tak perlu ragu-ragu untuk mendekat kepada Bapa saudara saat kita berdosa. Dan itulah Bapa yang mau kita dekat kepadanya saat kita berdosa. Dalam minggu kedua masa Advent ini, kita semua diajak di dalam pertobatan. Mari saudara, kita mau datang kepada Bapa dengan penuh kesadaran kita. Saat inilah saudara, pintu pengakuan terbuka bagi kita. Kita mau membuka hati kita saudaraku, bangkit dan melangkah maju untuk masuk ke bilik pengakuan. Dan mengakui atas kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita lihat pengakuan dari si anak bungsu ini saudara. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Lukas 15:21.
pengakuan dalam pertobatan sangat-sangat diperlukan, saudara. Dari pengakuan kita mau jujur, terbuka, tidak ada yang disembunyikan. Kita mau memberikan kepada Tuhan. Kita mau menyampaikan segala dosa-dosa kita. Kita mau menyampaikan segala kesalahan-kesalahan kita sebagai persembahan hati kita, saudara. Allah mau keterbukaan dari diri kita, saudaraku yang terkasih. Dan keterbukaan awal dari pemulihan. Dan Allah sangat-sangat membutuhkan keterbukaan dari hati kita, saudara. Saudaraku yang terkasih, perenungan hari ini mau memperlihatkan kepada setiap kita betapa Allah itu sangat-sangat mengasihi kita, saudara. Allah Bapa tak mau melihat kita anak-anaknya itu tersesat, hilang, saudara. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak mengendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Matius 18 ayat 14. Bapa di sorga tidak mau melihat kita tersesat ataupun hilang, saudara. Allah Bapa melalui putranya senantiasa mencari kita yang tersesat untuk dirangkul kembali. Dan melalui penyalipan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, kita diselamatkan. Dan berkat darah Tuhan kita Yesus Kristus yang suci, kita dipulihkan dan disembuhkan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, dalam penantian kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau membersihkan hati kita dari segala kotoran, kenajisan, segala dosa kita. Dengan mau datang kepada Yesus Tuhan, mengakui dan mohon ampun kepadanya. Berharaplah kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia Maha Pengampun. Yesus Tuhan, Engkau telah menyatakan kasih-Mu yang besar kepada kami dengan menyerahkan nyawa Engkau di atas kayu salib. Biarlah saat-saat ini Roh Kudus boleh mengarahkan dan membimbing kami di dalam pertobatan. Dan kami dimampukan dengan jujur terbuka untuk mengakui segala perbuatan dosa-dosa kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.